Udah masuk. Yuk, langsung Saya. mulai. Assalamualaikum Mbak Rosmi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana, sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu repot nggak ya pagi ini? Nggih. Repot nggak mbok jenengan? Kalau nggak repot, Gimana? saya mau cerita-cerita nih Bu. Oh, enggak, alhamdulillah enggak nih, lagi enggak repot. Ya, gimana nih, bisa dibantu? Ini Bu, kemarin itu saya dapat amanah baru Bu. Diberi kepercayaan jadi manajer di sekolah baru. Cuman kan rasanya itu hati kok nggak nyaman ya Bu ya. Kok bunyi saya di situ terus saya dipecat deh Bu jadi guru nih. Rasanya di hati kayak nggak rela saya harus melepaskan jabatan saya sebagai seorang guru. Kok lepaskan jabatan seorang guru? Kalau seorang guru ya nggak ada namanya dilepas toh Mbak. Kali ya. Bu, sebenarnya ya saya masih punya kesempatan untuk ada di kelas, hanya saja saya sudah tidak berkuasa lagi di kelas saya. Saya tanggung jawab lebih besar, cuman saya sudah akan jarang lagi untuk bertatap muka dengan anak-anak. Halo. Ya, jadi tujuan Bu Rusmiati curhat ini apa nih? Tujuannya ingin mendapatkan yang seperti apa? Saya pengen lega aja sih Bu, pengen lega biar cerita biar nanti ke depan ketika saya mengemban amanah baru ini saya ikhlas menjalaninya. Jadi tidak ada rasa penyesalan di hati saya bahwa langkah yang saya ambil ini sudah benar. Saya pengen seperti itu. Ya, jadi sebenarnya Mbak Rusmiati itu cuma ingin suntikan semangat lah ya, seperti itu. Ingin supaya menjalankan tugas baru ini lebih semangat lagi, tidak setengah-setengah seperti itu ya Mbak Bu Rusmiati ya. Iya Bu, saya pengen ada penguatan dari Ibu bahwa ini ya jalan yang saya ambil sudah benar dan mungkin dengan jalan ini saya punya kontribusi yang lebih besar untuk dunia pendidikan untuk membuat perubahan, mungkin seperti itu Bu. Luar biasa. Ini semangatnya sebenarnya sudah muncul sih, tinggal dikulik sedikit biar begitu ya Mbak Rus ya. Ya, baru. Ya, kalau Mbak Rus ini sebenarnya menurut Mbak Rusmiati ya, sebenarnya tugas dari kepala sekolah itu apa sih? Sebenarnya ini saya kenapa bersedia untuk mengemban amanah ini karena ini datang dari rasa idealis saya. Saya mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa kepala sekolah sebelumnya itu belum benar, hanya saja ada beberapa sistem yang menurut saya tidak pas sehingga saya ketika diberikan amanah ini saya langsung siap karena saya menganggap seorang kepala sekolah itu punya peran luar biasa dalam keberlangsungan karena dia seorang manajer yang mengatur dan bertanggung jawab atas semua proses yang ada di sekolah. Saya pikir sebaik apapun guru-gurunya ketika manajernya itu tidak punya skill maka akan berantakan. Tapi sebaliknya seburuk apapun kualitas guru tapi di tangan manajer yang hebat maka itu bisa jadi sebuah aset untuk kemajuan sekolah. Dan saya pikir saya mampu di situ. Tapi di sisi lain saya merasa saya belum rela untuk melepas predikat sebagai seorang guru ya. Iya, seperti itu. Ya, berarti intinya bahwa menurut Mbak Rusmiati adalah kepala sekolah itu adalah sebagai manajer ya. Ya, bisa memanage, bisa mengatur begitu segala jalannya pendidikan, jalannya pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu ya Mbak Rus ya. Iya, ya. Dan kemudian menurut Mbak Rusmiati kemampuan apa sih yang sudah Mbak Rus miliki sebagai seorang manajer tadi? Untuk saat ini Bu, bukan saya menyombongkan diri ya, dari berasal dari sekolah yang kecil yang ketika saya masuk itu siswa ajaran baru kelas 1 tuh hanya 3 orang dan itu buat saya shock karena
saya berasal dari sekolah besar yang kaya raya, yang punya fasilitas yang mumpuni, yang cukup. Tapi ketika saya dipindahkan di sini dengan sekolah yang kecil dengan mohon maaf standarnya tuh berbeda dengan tempat saya dulu mengajar. Dan sekarang alhamdulillah yang bisa saya tanamkan ke teman-teman bahwa perubahan itu dimulai dari kita. Itu tidak akan berhasil ketika hanya saya yang bergerak. Maka saya menanamkan ke teman-teman bahwa saya menggali kesadaran diri dari masing-masing guru di sini dan mereka sepakat untuk berubah. Dan alhamdulillah mulai sekarang ini teman-teman kompak untuk lebih disiplin lagi dengan jam 7 sudah ada di kelas anak-anak untuk murojaah ngaji. Dan itu yang jadi apa ya, menurut saya punya potensi itu, saya bisa menggerakkan teman-teman untuk jadi yang lebih baik. Betul sekali ya. Itu berarti Mbak Rus punya satu kelebihan nih. Jadi Mbak Rusmiati ini punya kemampuan untuk menggerakkan personil lain seperti itu, menginspirasi orang lain supaya bisa melakukan segala sesuatu itu menjadi lebih baik. Dan menurut saya sih itu udah jadi modal utama loh. Gitu. Jadi itu ada di diri Mbak Rusmiati ya, seperti itu. Nah, kemudian Mbak Rus, menurut Mbak Rusmiati ketika Mbak Rusmiati ini menjadi kepala sekolah atau manajer di dalam sekolah ini gitu, apa kira-kira yang akan menjadi hambatan? Kira-kira apa sih yang sulit seperti itu? Kalau dari saya pribadi itu istiqomah saya, apakah saya akan tetap bisa berdiri tegak dengan segala permasalahan, apa saya siap dengan konsistensinya. Itu yang pertama. Kalau dari eksternal itu yang pasti tekanan dari pihak atasan yang mungkin menargetkan saya harus seperti apa. Dan kadang-kadang target itu belum bisa terlampaui, otomatis supervisi yang dilakukan nanti berdampak juga dalam psikis saya. Itu yang mungkin nanti akan jadi kendala. Ya. Jadi ada semacam target-target khusus seperti itu ya dari atasan kita gitu, dari atasan langsung kita, dan sepertinya agak sulit seperti itu ya. Menurut Mbak Rusmiati, siapa pihak-pihak yang bisa membantu Mbak Rusmiati ini untuk mencapai target tersebut tadi yang kira-kira akan ditargetkan oleh atasan langsung kita? Saya di sini punya harapan besar untuk pengawas, Bu. Pengawas saya harap beliau datang ke sekolah itu tidak hanya melakukan supervisi atau mengawasi proses, tapi juga membimbing kami, memberikan ide-ide dan suntikan semangat kepada kami. Jadi peran beliau benar-benar tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga pembina di dunia pendidikan. Itu yang saya kemudian mungkin saya juga harus lebih dengan teman-teman lebih terbuka, sehingga apapun ini dari saya, apapun nanti masukan dari teman-teman sejawat sama kepala sekolah untuk buat sekolah yang lebih baik, itu harapannya terutama K3S lebih terbuka dengan pemikiran-pemikiran yang muda seperti kami, tidak selalu seperti ini saja, karena ya di lapangan yang terjadi itu seperti itu, Bu. Ketika ada sesuatu begini saja, biasanya juga seperti ini tanpa ada perubahan. Saya harap dari pihak K3S sendiri itu terbuka dengan hal-hal baru. Seperti itu, Bu. Berarti intinya tidak ada sesuatu atau tidak ada yang menghalangi Mbak Rus untuk terus berkarya sebagai seorang manajer sekolah, sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seseorang yang justru perannya lebih besar daripada seorang guru seperti itu. Jadi bukan berarti gurunya sudah tidak lagi, tapi justru ini jangkauannya lebih luas dari seorang guru ya Mbak Rus ya. Seperti itu ya. Kemudian berarti saya sudah tidak ada keraguan lagi. Ya, tinggal jrek, maju semangat, dukung faktor-faktor ada, kemudian ketika suatu hari Mbak Rus ini menghadapi sesuatu yang sulit seperti itu, Mbak Rus sudah punya jalan keluarnya, sudah ada orang-orang yang dibidik untuk menguatkan itu, seperti itu. Itu ya Mbak Rus ya. Harus bisa menyimpulkan tadi yang pertama yang saya tanya adalah kemampuan diri ya. Jadi Mbak Rus bisa menyimpulkan ya kemampuan diri apa yang Mbak Rus miliki
untuk menjadi seorang manajer ini. Jadi sepertinya sekarang saya sudah punya gambaran Bu, bahwa memang benar yang disampaikan Bu Susi tadi, bahwa ternyata di sini walaupun saya melepas jabatan saya sebagai seorang guru, saya punya peluang lebih besar lagi untuk membuat perubahan, dan ini jadi suntikan semangat saya. Artinya Ya, jalan yang saya ambil ini benar ya Bu ya. Ya, betul sekali. Jadi tadi baru sudah punya kemampuan untuk bisa menggerakkan teman-teman, dan itu luar biasa loh. Ya, sehingga nanti artinya sebagai seorang manajer tuh baru tidak harus selalu makan hati, tidak harus dan sebagainya, karena punya kemampuan untuk menggerakkan teman-teman seperti itu. Kemudian tadi ada kita memaksimalkan peran dari pengawas pembina. Ya, kemudian baru kita sudah punya langkah-langkah, yaitu untuk terbuka kepada teman-teman. Nah, itu semua harus rangkum, bisa menjadi bagian dari suntikan semangat. Iya, siap itu. Oh, ya. Ya. Kemudian baru nih mulai akan melaksanakan berbagai macam program tadi, mulai terbuka, menggerakkan dan sebagainya. Ini kira-kira kapan nih? Ini kebetulan Bu, untuk tingkat SD. Ketika SD ini akan ada reshuffle atau pergantian pengurus, dan saya harap di dalam proses penggantian pengurus ini nanti kami yang muda diberikan kesempatan, dan ini akan saya sampaikan ke Korwil, ke koordinator wilayahnya, bahwa kami yang muda ini tolong diberikan kesempatan, apalagi kemarin kami diberikan kepercayaan untuk definitif, punya kedudukan yang sama, karena kemarin masih PLT. Jadi hari ini kebetulan kami dipanggil untuk berkumpul di kantor. Nanti akan saya coba sampaikan ke beliau tentang program-program yang bisa saya sampaikan, terutama untuk pengadaan lomba-lomba yang mungkin bisa memicu semangat anak-anak yang selama ini mungkin agak vakum karena corona. Mungkin sekarang bisa dimulai lagi. Ya. Berarti mulai hari ini sudah ada koordinasi dengan pengawas pembina ya. Ya, berarti sudah semakin semangat ya Mbak Rus ya. Ya, semakin semangat. Ya, berarti Mbak Rus nanti sekitaran 1 pekan lagi ya, kita telepon lagi, kita curhat lagi. Saya ingin tahu nih gitu kan, bagaimana kemudian dalam waktu 1 pekan ini apa yang sudah Mbak Rus ini perbuat misalnya seperti itu untuk sekolahan sebagai seorang manajer baru seperti itu. Kemudian bagaimana perkembangan teman-teman dan sebagainya. Jadi nanti kita curhat lagi pada sepekan berikutnya ya Mbak Rus ya. Terima kasih Bu Susi pencerahannya dan mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih sekali, dan semoga ini jadi amal baik yang dicatat oleh Allah. Amin. Saya doakan selalu semoga tetap semangat, diberikan kesehatan, diberikan berbagai macam ide kreatif, sehingga bisa maksimal sebagai seorang manajer sekolah memajukan pendidikan di Indonesia. Ya, segitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, 13 menit Bu. Yuk sokalah ya. Coba rekamannya masuk apa enggak, kalau enggak nanti kita ulangi lagi.